Reaksi uji minyak dan lemak. Tujuan praktikum mahasiswa mampu bertanggung jawab mengelola, mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen uji lipid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Indralaya, Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 2019. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arvina Julira dan teman saya. Perkenalkan, saya Mega Wulandari, Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, saya Nuril Hidayatul Humairah. Dasar teori lipid merupakan biomolekul yang sangat penting dalam kehidupan makanan kita. Salah satu bentuk lipid adalah trigliserol dan lipoprotein. Trigliserol adalah sumber cadangan kalori yang memiliki energi tinggi. Jika dibandingkan, metabolisme karbohidrat dan protein akan menghasilkan energi sekitar 4-5 kilokalori per gram, sedangkan trigliserol bisa menghasilkan 9 kilokalori per gram. Fungsi biologi lipid tergantung pada struktur kimianya. Minyak dan lemak merupakan cadangan makanan pada banyak organisme. Fosfolipid dan sterol merupakan struktur primer pembentuk membran. Beberapa jenis lipid yang jumlahnya terbatas pada sel organisme memiliki fungsi sebagai kofaktor. Elektron carriers, pigmen pengabsorpsi cahaya, ujung hidrofobik protein, agen pengemulsi hormon, dan messenger intraseluler. Sebagai bentuk umum lipid yang berfungsi sebagai cadangan makanan, minyak dan lemak memiliki bentuk sebagai asam lemak dan derivatnya. Asam lemak merupakan derivat hidrokarbon yang memiliki tingkat oksidasi rendah. Lipid relatif tidak bisa larut dalam air dan bisa larut dalam pelarut nonpolar seperti ether dan kloroform. Berdasarkan jenis ikatannya, asam lemak dikelompokkan menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Alat rak dan tabung reaksi: gelas beker, pipet tetes, sendok spatula, gelas ukur, penjepit tabung, bunsen, kawat kaca, kaki tiga, dan penangas air. Bahan: mentega, minyak sayur, purpural, aquades, alkohol, dan HCl. Ambil sedikit sampel mentega dan minyak sayur lalu masukkan ke dalam tabung reaksi A dan B. Tuangkan sedikit aquades ke dalam tabung reaksi A dan B. Selanjutnya kocok tabung reaksi. Ambil sedikit sampel mentega dan minyak sayur lalu masukkan ke dalam tabung reaksi A dan B. Tuangkan sedikit etil alkohol ke dalam tabung reaksi A dan B dengan menggunakan pipet tetes. Selanjutnya kocok tabung reaksi.
Panaskan tabung reaksi ke dalam air mendidih. Sampel yang larut dalam pemanasan menunjukkan adanya minyak atau lemak dalam sampel. Lelehkan mentega. Ambil sedikit sampel mentega dan minyak sayur dan masukkan ke dalam tabung reaksi A dan B. Tambahkan sedikit HCl menggunakan pipet tetes ke dalam tabung reaksi A yaitu mentega. Tambahkan 2-3 tetes larutan purul 2% ke dalam tabung reaksi A yaitu mentega menggunakan pipet tetes. Kocok tabung reaksi dan biarkan selama 5-10 menit. Tambahkan sedikit HCl menggunakan pipet tetes ke dalam tabung reaksi B yaitu minyak sayur. Tambahkan 2-3 tetes larutan purul 2% ke dalam tabung reaksi B yaitu minyak sayur menggunakan pipet tetes. Kocok tabung reaksi dan biarkan selama 5-10 menit. Tabel pengamatan. Pada uji kelarutan dalam air sampel mentega, pengamatan mentega yang berwarna kuning ditambahkan air suling yang tidak berwarna menghasilkan mentega yang tidak larut dalam air. Reaksinya positif. Kemudian sampel minyak sayur, pengamatan minyak sayur yang berwarna kuning muda ditambahkan air suling yang tak berwarna menghasilkan minyak sayur yang tidak larut dalam air. Reaksi positif. Pada uji kelarutan dalam alkohol sampel mentega, pengamatan mentega ditambahkan etil alkohol menghasilkan sedikit larut dan terbentuk endapan di lapisan bawah. Larutan dengan endapan lapisan bawah dipanaskan, membentuk sampel yang larut dalam pemanasan. Reaksinya positif. Kemudian sampel minyak sayur, pengamatan minyak sayur ditambahkan etil alkohol menghasilkan sedikit larut dan terbentuk endapan di lapisan bawah. Larutan dengan endapan lapisan bawah dipanaskan, menghasilkan sampel yang larut dalam pemanasan. Reaksinya positif. Pada uji Baudouin sampel mentega, pengamatan sampel mentega yang berwarna kuning ditambahkan HCl yang tak berwarna ditambahkan larutan purpural, maka tidak terbentuk lapisan merah mawar. Reaksinya negatif. Kemudian untuk sampel minyak sayur,
pengamatannya, sampel minyak yang berwarna kuning muda ditambahkan HCl yang tak berwarna, ditambahkan larutan purpural, maka terbentuk lapisan merah mawar pudar. Reaksinya positif. Pembahasan uji kelarutan dalam air. Pada percobaan yang dilakukan dengan sampel mentega dan minyak sayur, saat dicampur dengan air suling menunjukkan hasil positif. Hasil dikatakan positif karena mentega dan minyak sayur tidak terlarut di dalam air, karena sampel mengandung lemak atau minyak yang memiliki sifat berbeda dengan air. Molekul air adalah molekul polar, artinya salah satu ujung molekul memiliki muatan positif dan ujung lainnya memiliki muatan negatif, sehingga molekul air selalu membentuk ikatan hidrogen yang kuat satu sama lain. Sedangkan minyak dan lemak merupakan lipid, senyawanya memiliki kepala yang bersifat polar dan ekor yang bersifat non-polar. Saat lipid ditambahkan air, maka bagian kepala yang bersifat polar akan berada di atas dan bereaksi dengan air membentuk tetesan lemak. Sedangkan bagian ekornya yang bersifat non-polar dengan ikatan hidrokarbon akan berada di bawah, sehingga tidak bereaksi dengan air. Berdasarkan pengamatan, air akan berada di bagian bawah daripada minyak dan mentega. Hal ini karena densitas dari air lebih besar dibandingkan dengan densitas minyak. Berikut merupakan mekanisme reaksi yang terjadi pada uji kelarutan di dalam air. 2. Uji kelarutan dalam alkohol. Uji kelarutan sampel mentega dan minyak dalam alkohol terdapat sedikit endapan saat awal pencampuran, kemudian setelah dilakukan pemanasan pada tabung yang berisi sampel yang telah ditambahkan alkohol, sampel terlarut, artinya kedua sampel positif mengandung lipid. Pada saat lipid direaksikan dengan etil alkohol, bagian kepala lipid yang bersifat polar akan bereaksi dengan gugus hidroksil alkohol, sedangkan bagian ekor yang bersifat nonpolar akan bereaksi dengan rantai karbon pada alkohol yang juga bersifat nonpolar. Sampel terlarut setelah mengalami pemanasan karena adanya peningkatan energi kinetik akibat kenaikan suhu yang membuat partikel di dalam tabung semakin banyak dan reaksi berlangsung lebih cepat. Berikut ini merupakan mekanisme reaksi yang terjadi pada uji kelarutan di dalam alkohol. Uji bau Dowin. Dari percobaan didapatkan hasil positif pada sampel minyak sayur dengan perubahan warna menjadi merah mawar pudar. Pada sampel mentega, reaksi yang terjadi negatif karena sampel tidak larut setelah penambahan HCl dan senyawa furfural. Uji ini bertujuan untuk mendeteksi adanya minyak sesame yang ditandai dengan senyawa fenolik tertentu. Furfural dibentuk oleh dehidrasi monosakarida dalam asam mineral pekat. Oleh karena itu, larutan sukrosa dalam asam klorida pekat dihidrolisis menjadi campuran glukosa dan fruktosa equimolar. Keduanya menimbulkan hidroksimetil furfural melalui dehidrasi, dan yang terakhir senyawa tersebut bereaksi dengan fenol yang ada dalam sesame oil menghasilkan warna merah mawar. Berikut mekanisme reaksi yang terjadi. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa minyak sayur dan mentega bersifat nonpolar, sehingga tidak dapat larut di dalam air yang bersifat polar. Pada uji kelarutan dengan alkohol, kedua sampel dapat larut setelah pemanasan karena ketika suhu semakin tinggi, tekanan dan pergerakan partikel semakin tinggi pula, sehingga menyebabkan reaksi berlangsung cepat. Pada uji bau Dowin, sampel minyak sayur dinyatakan positif karena perubahan warna akibat reaksi antar sesamolin dengan HCl, dan larutan furfural menghasilkan warna merah mawar pudar, sedangkan pada mentega tidak terbentuk larutan berwarna merah mawar. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat.